Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa semuanya bersama saya Pak Eko Adi Nuryadin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal-soal pada penilaian harian 1 ya. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kali ini beberapa nomor yang belum pernah kita bahas. Di antaranya ada sekitar 4 atau 5 nomor nanti ya. Mudah-mudahan bisa menambah tingkat pemahaman kalian dalam memahami materi limit trigonometri, limit fungsi aljabar, dan juga limit menuju tak hingga. Baik, untuk penilaian harian 1, kalian bisa buka di lembar kerja siswa atau di modul yang kalian miliki. Kita akan coba membahas beberapa soal yang kemarin belum kita bahas ya. Baik, kita lihat untuk soal yang belum sepertinya ada pada nomor 8 ya. Nomor 8. Soalnya bagaimana coba? Limit X mendekati 0 dari 2X min sin 6X dibagi X ditambah tangan 3X. Nah, ini campuran dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ya, kita harus bisa membuat bentuk-bentuk ini menjadi bentuk dasar limit trigonometri. Karena di sini ada sin dan tangan ya. Maka cara menyelesaikannya supaya mudah dalam penyelesaian, bagaimana kalau pada masing-masing suku kita bagi dengan X pangkat tertingginya. Ya, di sini artinya derajat 1 ya, X pangkat 1. Maka semua kita bagi dengan X. Boleh kan? Atau sebenarnya ini dikalikan dengan X per X. Atau boleh 1/X dibagi 1/X. Nah, dikalikan dengan 1/X dibagi 1/X. 1/X dibagi 1/X berapa? 1 kan? Jadi tidak merubah nilai limit ini. Sehingga boleh saja dibuat semacam itu. Kalau ini X pangkat 2, X pangkat 3, pangkat 2 boleh. Boleh juga jadi 1/X kuadrat dibagi 1/X kuadrat. Atau menyesuaikan dengan bentuk trigonometri yang ada. Baik, kalau ini semuanya kita bagi dengan X yang atas, karena ini dikalikan 1/X ya, maka menjadi limit X mendekati 0 untuk 2X per X, ya kan, dikurangi sin 6X per X, pembilangnya ya. Nah, sekarang penyebutnya dibagi dengan X juga, karena ini penyebutnya dikalikan dengan 1/X. Maka ini X ditambah tangan 3X dibagi dengan X. Menjadi kita tuliskan X per X ditambah tangan 3X per X. Ya, gitu kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Menjadi apa? Ini jadi 2 ya. Yang bawahnya jadi 1. Sehingga boleh menjadi limitnya masuk ke sin 6X per X dan tangan 3X per X.
sesuai dengan teorema limit ya. Berarti ini limit 2x per x, karena ini x per x boleh dihilangkan menjadi 2 per 1, ya, 1 dari x per x. Yang atas, ya, yang atas ini kan 2 min limit. Nah, limit x mendekati 0 sin 6x per x. Ya, kemudian yang bawah ini 1 ditambah limitnya juga dibawa ke bawah. Limit x mendekati 0 tangen 3x per x. Tangen 3x per x. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Ini 2, ini kalau limit x mendekati 0 sin 6x per x, bentuk dasarnya hasilnya bagaimana? 6 ya. Kemudian yang bawah limit tan 3x per x untuk x mendekati 0, iya 3 ya. Berarti hasilnya adalah min 4 per 4 atau sama dengan 1 ya. Ya, itu hasilnya. Coba yang belum paham yang mana dicermati. Gitu ya. Baik, itu nomor 8 ya. Kemudian yang belum lagi, yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang belum dibuat tugas ya, yang belum kalian kerjakan, ada lagi kalau nggak salah nomor 13 ya. Nomor 13. Baik, nomor 13. Ya. Nomor 13. Soalnya seperti apa? Coba limit x-nya mendekati 0, x sin 2x, x kali sin 2x ya, dibagi 1 min cos kuadrat 4x. 1 min cos kuadrat 4x. Nah, ini ada bentuk identitas sebenarnya kalau kalian ingat identitas trigonometri. Ya. Dulu bentuk identitas yang pernah ada ya, itu ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, ya kan? Nah, ini sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, berarti kalau cosnya saya pindah ruas kanan, ya, berarti kan menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Ya enggak? Nah, saya kotai yang kedua ini. Nah, ini kan mirip yang bentuk penyebut pada soal. Ya, 1 min cos kuadrat A, kalau di sana 4A. Berarti yang di bagian penyebut pada soal itu bisa menjadi apa? Menjadi sin kuadrat nanti ya. Nah, yang atas kita tulis dulu x kali sin 2x per di 1 min cos kuadrat 4x menjadi sin kuadrat 4x ya. A-nya di sini adalah
4x-nya itu. Ya, 1 min cos kuadrat 4x menjadi sin kuadrat 4x. Nah, sekarang kita bawa ke bentuk dasar limit trigonometri. Ya, menjadi limit x mendekati 0, ini x dengan sin 4x, kemudian yang sin 2x dengan sin 4x lagi satunya, karena kan ini kuadrat. Ya, berarti sin 2x per sin 4x. Ini kali ya. Nah, ini kan bentuk dasar. Ini juga sebenarnya adalah limit ke sana. Limit sin 2x per sin 4x. Nah, hasilnya kalau x per sin 4x, limit x mendekati 0 sama dengan 1/4. Kalau yang sin 2x per sin 4x, 2/4. Ya. Nah, hasilnya berarti sama dengan 2/16. Ya, 2/16 atau 1/8. Ya. Nah, itu. Coba dilihat dulu. Itu nomor 13, ya. Baik, selanjutnya yang belum lagi nomor berapa? Kita cek lagi. Saya sudah tandai di beberapa yang ada di soal. Sepertinya nomor 14. Nomor 14 ya. Baik, kita bahas untuk soal nomor 14. Soalnya bagaimana ya? Limit x mendekati 0 cos 2x dikurangi cos 6x, ya. Cos 6x per x tangen 4x. X tangen 4x. Nah, ini kalian juga ingat lagi bentuk identitas, ya, bentuk identitas yang lain tentunya, ya, tidak seperti tadi. Bentuk identitas. Kalian masih ingat kalau ada cos A min cos B, jadi apa? Cos A min cos B sama dengan min, ayo masih ingat, min 2 sin setengah, ya, setengah dari A plus B terus kali sin setengah A min B. Ya, itu ya. Ini. Nah, cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Ya. Nah, A dan B-nya ini dari mana? Ya, dari soal tadi. A-nya adalah 2x, B-nya adalah 6x. Nah, berarti yang bagian pembilang pada soal kita bisa tuliskan menggunakan rumus ini, rumus identitas tersebut. Jadi limit x mendekati 0 apa? Min
2 sin setengah A plus B, setengah dari 2X tambah 6X. 2X tambah 6X, 8X. Setengahnya berarti 4X. Ya. Kemudian kali sin setengah. Kali sin setengah A min B. Setengah dari 2X dikurangi 6X. 2X dikurangi 6X kan min 4X. Ya. 2X dikurangi 6X sama dengan min 4X. Min 4X setengahnya berarti min 2X. Ya. Nah, ya, menggunakan sin setengah A min B berarti sin setengah dari 2X dikurangi 6X. Sin setengah dari min 4X atau sin min 2X. Ya. Penyebutnya tetap X kali tangen 4X. Ya. Nah, sekarang ini juga kita bawa menjadi bentuk dasar limit. Ya. Kita keluarkan min 2-nya. Ya, min 2 kali limit X mendekati 0 sin 4X per X. Kemudian yang belakang kali limit lagi boleh ditulis X mendekati 0 min sin min 2X, ya, sin min 2X per tan 4X, ya, per tan 4X. Nah, berarti ini min 2-nya tetap, limit sin 4X per X 4, kemudian sin 2X per 4X berarti min 2 per 4. Ya, min 2 per 4. Nah, hasilnya berapa? Min 2 kali 4 kali min 2 per 4. Ini min 2 per 4 kita kurung biar nggak bingung kalian. Ya. Hasilnya sama dengan 4. Ya, ya kan? Ini kan min 2, ini min 2, 4. 4 dibagi 4-nya habis. Ya, ya, itu hasilnya. Ya, itu soal nomor 14. Baik, ada lagi nggak yang belum dijadikan tugas dan belum kita bahas? Oh, ada ya. Nomor 28. Baik. Nomor 28. Soalnya bagaimana? Kita lihat. Nomor 28 itu ada soal limit X mendekati tak terhingga dari 2 cos 8X 8X ya, per X ditambah sin 3X. X plus sin 3X. Nah, ini mirip yang tadi ya, karena ada bentuk aljabarnya dengan pangkat tertinggi adalah 1, ya, maka semua bagian kita bagi dengan X, semua suku kita bagi dengan X, atau dikalikan dengan 1/X per 1/X, ya, kayak tadi. 1/X dibagi 1/X berapa? 1, ya. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan kembali menjadi bentuk
limit X mendekati tak hingga 2. Pernya saya tulis dulu biar nanti bisa seimbang ya, atas dan bawah. 2 cos 8x per X. 2 cos 8x per X. Yang bawah X ditambah sin 3x per X ya, karena dikalikan dengan 1 per X, maka X dibagi X kita pisah sekalian ya. Yang bawah ini sin 3x per X ya kan. Sekarang limitnya masuk ke setiap bagian kecuali yang X per X bisa menjadi 1 gitu ya. Berarti limit X mendekati tak hingga 2 cos 8x per X per, ini ya, pernya 1 ditambah limitnya masuk lagi ke bagian yang sin 3x per X. Limit X mendekati tak hingga sin 3x per X. Ya. Nah, ini kan sudah memuat bentuk dasar. Ya. Kalau yang cos dengan X mendekati tak hingga, ada X di bagian penyebut. Kalau X di bagian penyebut, X-nya mendekati tak hingga, maka hasilnya 0. Ya. Nah, yang atas berarti hasilnya 0. Yang bawah 1 ditambah, nah limit X mendekati tak hingga, sin 3x per X, hasilnya 0 juga. Ya, iya 0. Ya. Maka 0 dibagi 1, berapa? 0 dibagi 1? 0. Ya. Nah, gitu. Itu soal nomor 28 ya. Nah, itu ada 4 soal yang sudah kita bahas. Tadi ada soal nomor 8, kemudian soal nomor 13, kemudian soal nomor 14 ya. Kemudian soal nomor 28 ya. Baik, itu saja pembahasan soal untuk penilaian harian 1. Untuk yang soal uraian ada nomor 1 sampai 5, tetapi yang nomor 1 sampai 4 saja yang dikerjakan untuk tugas ya. Yang nomor 5 kita bahas lain kali karena materinya belum sampai ya. Itu dari 4 soal tadi, para siswa bisa mengulang-ulang video ini terus dan terus sehingga bisa lebih paham, termasuk yang kemarin soal-soal yang sebelumnya sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi limit kali ini ya. Demikian dari saya pembelajaran kita tentang limit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.